Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome to my vlog. Mumpung sekarang hari Minggu kan, enaknya pastinya untuk jalan-jalan. Tapi karena lagi Covid, tentunya kita harus jalan-jalan ke tempat yang dekat aja. Nah, kebetulan sekarang dekat rumahku ada salah satu tempat wisata yang baru. Tapi nggak baru-baru amat. Penasaran kan? Yuk ikutin! Nah, udah sampai nih. Yuk kita lihat-lihat ada apa aja sih di sini. Come on. Can you believe that guy? What a nut, right? Nah, sekarang kita udah sampai di Taman Sangkuriang, tetapi kita lihat di pinggiran sini terbentang Sungai Citarum. Nah, Sungai Citarum ini merupakan sungai terpanjang serta terbesar yang ada di kawasan Jawa Barat atau di Tatar Pasundan. Tentunya Sungai Citarum ini memiliki nilai plus seperti nilai sosial, ekonomi, serta sejarah. Tetapi sayangnya pada tahun 2007 Sungai Citarum ini dinobatkan atau menjadi salah satu sungai yang memiliki pencemaran di level yang cukup tinggi. Hal ini juga cukup disayangkan tentunya. Tetapi patut diketahui juga bahwa Sungai Citarum ini sebelum menjadi seperti apa yang kita ketahui, bahwa Sungai Citarum ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dapat dikonsumsi untuk mencuci piring, cuci baju, maupun dapat dilayari oleh perahu kecil. Bahkan tak jarang juga orang-orang itu memancing ikan di kawasan Citarum ini di bantarannya gitu. Sungai Citarum ini tentunya menjadi sangat kotor karena kurang lebih dari 500 pabrik yang berada di bantaran Sungai Citarum. Dengan hal itu tentunya banyak sekali pohon-pohon yang ada di bantaran Sungai Citarum ini harus ditebang dan didirikannya pabrik-pabrik. Hal ini juga tentunya akan menimbulkan banjir, terlebih seperti yang kita ketahui di berita-berita, kawasan Dayakolot ataupun Bale Endah sering menjadi kawasan banjir di Bandung Selatan. Hal ini tentunya menarik perhatian para pemerintah dengan mengadakan normalisasi seperti pengurukan serta pelebaran dari kawasan Sungai Citarum ini. Tetapi sayangnya hal itu belum memiliki hasil yang cukup maksimal. Bahkan sempat ditinggalkan oleh masyarakat dan banyak sekali masyarakat yang membuang sampahnya di Citarum. Nah, hal ini juga menarik pemerintah untuk menormalisasi Sungai Citarum ini. Pada tahun 2019 diadakannya Citarum Harum. Untuk Citarum Harum sendiri dalam pengefektivitasnya atau dalam strategi implementasinya di sini ada beberapa tindakan seperti melibatkan TNI, Polri, lalu ada Kejaksaan Tinggi, kementerian dan lembaga, serta juga membentuk tim satgas, tim ahli dari PPK Citarum, lalu membentuk juga satuan tugas dari setiap daerahnya, dan juga yang terakhir adalah menunjuk satu ketua dalam pelaksanaan tugas harian. Panjang dari Citarum yang dicanangkan oleh Citarum Harum ini kurang lebih ada 297 km yang terdiri dari 13 wilayah, yaitu terdiri dari kabupaten serta kota, serta juga ada 23 sektor dan juga 13 rencana aksi atau programnya. Nah, dari ke-13 program atau rencana aksi ini dicanangkan dari tahun 2019 sampai tahun 2025. Meskipun demikian, Gubernur Jawa Barat mencanangkan bahwa progres Citarum Harum itu harus setidaknya 10-20% setiap tahun itu mengalami peningkatan. Nah, dari ke-13 rencana aksi atau retaksi ini, salah satunya penanganan lahan kritis, penanganan limbah industri, penanganan limbah peternakan,
penanganan air limbah domestik, pengolahan sampah, pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan sumber daya air, penataan keramba jaring apung, penegakan hukum, edukasi, pemantauan kualitas air sungai, hubungan masyarakat, serta yang terakhir adalah pariwisata. Nah, setelah di atas ada Taman Sangkuriang, di bawah dari Taman Sangkuriang ini atau di bantaran Sungai Citarum ini terdapat beberapa fasilitas yang dikembangkan oleh Satgas Citarum Harum Sektor 7. Nah, di sini ada greenhouse dan juga ada kebun di bagian bawah bantaran Sungai Citarum Harum. Nah, seperti di pinggir saya di sini ada pakcoy yang dari hidroponik, ada juga beberapa media yang digunakan oleh Satgas Citarum Harum. Baik itu ada media hidroponik, ember, dan juga tanah. Nah, di sini juga ada kolam ikan yang dari bak. Selain dari bak juga ada dari ember yang di bawah ini. Oh, yang di bawah ini tuh di ember. Lalu ada kolam yang semi permanennya yang ada di sana. Nah, dari kolam-kolam ini juga ada beberapa jenis ikan. Ada lele, ada belut, ada gurame, ada nila, ada patin, dan juga masih banyak lainnya. Nah, dan sedangkan di tanaman hidroponiknya sendiri ada pakcoy, ada selada bokor, ada bayam ungu, dan juga beberapa tanaman lainnya. Nah, di bagian samping juga di sini ada beberapa tanaman-tanaman atau sayuran-sayuran yang dikembangkan, seperti ada kacang-kacangan, ada pare, ada timun, dan juga ada beberapa tanaman lainnya. Namun seperti yang kita lihat ini sudah mengering karena kita lagi ada di musim kemarau. Nah, ini seladanya yang tadi disebutkan, dan juga di sini di bawah ini ada beberapa bibit-bibit yang dikembangkan, seperti ada cabai, ada sosin hijau, dan juga lain-lainnya. Emang? Nah, setelah di greenhouse ini, sekarang kita akan menuju ke kebun yang dikembangkan juga di Taman Sangkuriang ini. Mari, come on! Nah, di bagian sini merupakan kebun yang dikembangkan oleh Taman Sangkuriang ini. Dan kebun ini merupakan salah satu program dari ketahanan pangan di Taman Sangkuriang ini. Nah, seperti di samping ini merupakan ada tanaman cabai merah. Lalu di daerah sana ada terong, ada selada bokor juga dari media tanah. Kan jika tadi dari media hidroponik, yang di sini adalah media tanahnya. Lalu ada nangka, ada tanaman wangi yang ada di bantaran Sungai Citarum. Nah, FYI, tanaman yang ada di bantaran Sungai Citarum ini yang kita bisa lihat dari ujung sampai ke ujung ini merupakan akar wangi, yang dimana manfaatnya ini adalah untuk menahan dari erosi sendiri. Nah, di sini di bawah ini merupakan baru saja tanaman yang disiram oleh petugas dari Satgas Citarum Harum. Dan FYI juga, pupuk yang dipakai ini adalah merupakan pupuk Bios 44, dan patut diketahui juga bahwa cukup membuat wangi-wangian gitu, wangi-wangian ya, bau pupuk seperti itu. Tapi ini karena pupuk, jadi di bagian selanjutnya ini ada beberapa tanaman-tanaman juga yang dikembangkan oleh sektor 7 di Taman Sangkuriang ini. Di sini itu tadi kata bapaknya itu ada tanaman wangun, ini albasiah, lalu ada beberapa tanaman hias seperti lidah buaya, lalu ada juga jeruk dari Garut, banyak juga, dan ini tadi yang disiram. Lalu ini ada tanaman mahoni, yang tentunya tanaman mahoni serta albasiah ini akan ditanami di bantaran Sungai Citarum guna untuk menyerap debit air yang akan cukup tinggi. Nah, come on, kita ke bagian sini.
Bagian ini merupakan salah satu dari buah-buahan yang dikembangkan di Taman Sangkuriang ini adalah buah strawberry. Cukup banyak sekali dan ada beberapa juga buah strawberry yang siap petik. Seperti ini ya. Ini baru saja disiram oleh Bapak yang mengurus dari Taman Sangkuriang ini. Di bagian yang lebih dalam lagi, setelah greenhouse juga kebun strawberry dan juga cabai-cabayan, di sini juga ada beberapa sayuran yang dikembangkan. Seperti ini ada terong hijau, terong ungu, enak nih kalau di balado. Lalu ada daun bawang, ada ginger, ada kunyit, ada nangka, ada bunga kol. Lalu ada di sebelah sana ada kangkung, ada kacang, ada bawang-bawangan, dan serta ada beberapa tanaman. Nah, waktu bulan kemarin di sini tuh banyak sekali tanaman-tanaman dari sawi, karena dari setiap bulannya dari Taman Sangkuriang ini tentunya akan memperdayakan atau membuat tanaman barunya gitu. Seperti kita lihat di sini ada pengurus dari Taman Sangkuriang. Come on. Sekarang kita sudah sampai di Taman Sangkuriang yang berada di Pancelut di Desa Rancamanyar. Nah, Taman Sangkuriang ini diresmikan pada hari Rabu pada tanggal 24 Juli 2019, tepatnya pada tahun yang lalu. Taman Sangkuriang sendiri diawasi oleh Kolonel Kapurwadi yang mengawasi dari kinerja di Satgas 7 ini. Come on, kita ke bawah. Nah, jika tadi pagi kita udah berkeliling di kebun Taman Sangkuriang, yaitu notabene-nya itu banyak sekali tanaman-tanaman, perikanan, serta buah-buahan maupun sayuran-sayuran lainnya. Selain itu, spot kuliner di Taman Sangkuriang ini menjadi salah satu spot utama loh. Seperti namanya, yaitu adalah KPS Kuliner Pinggir Sungai. Di sini banyak sekali pedagang yang menjajakan makanannya, mulai dari makanan manis hingga makanan asin. Yuk, mau tahu makan apa aja? Ciao! Cukup menyenangkan bukan? Kita sudah keliling di Taman Sangkuriang ini mulai dari pagi hari hingga saat ini sudah mau malam hari. Tentunya untuk cari tempat refreshing itu nggak perlu harus tempat yang jauh-jauh, cukup di tempat terdekat kita dapat merepresikan diri kita sendiri, seperti contohnya di Taman Sangkuriang ini. Meskipun tidak jauh, tetapi tentunya cukup memanjakan mata kita untuk merepresikan diri sendiri.
sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa Taman Citarum sebelumnya sempat dinobatkan atau menjadi sungai tercemar di dunia. Tapi jika kita rawat, kita jaga, serta kita lestarikan, tentunya kita akan menghasilkan tempat wisata yang cukup menarik seperti di Taman Sangkuriang ini. Mungkin sekian video ini atau video vlog ini, semoga bermanfaat dan menjadikan destinasi wisata kamu. See you in the vlog.